Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya. Pada kali ini, saya akan coba membahas bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri kita. Apakah kepercayaan diri itu bisa dibangun dan bagaimana caranya? Selamat mengikuti. Sahabat-sahabat sekalian, ada 5 latihan yang dapat kita gunakan untuk membangun kepercayaan diri kita. Ikutilah pedoman-pedoman ini dengan seksama, lalu berusahalah untuk mempraktikkannya dan membangun rasa percaya diri Anda sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa sajakah upaya-upaya tersebut? Yang pertama, berusahalah duduk di depan. Anda tentu mengalami bahwa dalam pertemuan-pertemuan maka kursi-kursi yang di belakang cepat penuh. Itu disebabkan karena kebanyakan orang tidak ingin menyolok. Mereka ingin jangan kelihatan. Dan yang menyebabkan demikian itu ialah rasa percaya diri sendiri yang rendah. Duduk di depan membangun rasa percaya pada diri sendiri. Praktekkan ini. Mulai sekarang berusahalah duduk di sedepan mungkin. Memang Anda mungkin akan kelihatan di depan. Akan tetapi ingatlah bahwa tidak mengapa kita dilihat demi sukses kita. Yang kedua, berusahalah memandang wajah orang. Cara orang menggunakan matanya bisa ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Secara naluriah, Anda akan bertanya-tanya, mengapa orang tidak mau memandang mata Anda? Apa yang Anda sembunyikan? Apa yang Anda takuti? Apa ia ingin membohongi saya? Apakah ada yang itu tutupi? Biasanya kegagalan untuk mengatakan kontak mata ada artinya. Bisa berarti saya merasa lemah. Saya merasa lemah di samping Anda. Saya merasa kurang dari Anda. Saya takut kepada Anda. Atau memalingkan pandangan dari orang lain bisa ditafsirkan sebagai saya ada salah. Saya telah melakukan atau saya telah berpikir sesuatu yang sebaiknya Anda tidak mengetahuinya. Saya takut kalau saya memandang mata Anda, maka Anda akan mengetahui rahasia saya. Tak ada baiknya untuk menghindari pandangan orang lain. Karena maknanya, saya takut, saya tidak ada kepercayaan. Karena saya takut ini dengan secara sengaja memandang mata orang. Memandang mata orang berarti saya jujur, saya percaya tentang apa yang saya akan katakan kepada Anda. Saya tidak takut, saya percaya. Usahakan supaya pandangan mata Anda bekerja untuk Anda. Tujukan pandangan Anda langsung ke arah mata orang lain. Ini tidak saja memberi kepercayaan kepada Anda, sikap itu membuat orang percaya kepada Anda. Yang ketiga, jalanlah 25% lebih cepat. Para ahli psikologi menganggap sikap jalan yang kurang tetap sebagai tanda orang tidak mempunyai sikap yang enak terhadap diri sendiri, terhadap pekerjaannya dan orang-orang di sekitarnya. Ahli-ahli psikologi itu pun menyatakan bahwa dengan merubah cara jalannya, maka sikap jiwa pun akan berubah. Maka itu, mereka menganjurkan kita mempercepat jalan kita. Rata-rata orang mempunyai kecepatan yang sedang saja. Mereka itu mengesankan saya tidak begitu bangga terhadap diriku sendiri. Lalu kelompok lain, orang-orang di dalam kelompok ini mempunyai kepercayaan penuh kepada diri sendiri. Jalannya lebih cepat dari kebanyakan orang. Cara ia berjalan mengesankan saya harus pergi ke suatu tempat yang penting. Dan saya ada pekerjaan penting yang saya harus laksanakan. Dan saya ingin berhasil dengan apa yang akan saya lakukan 15 menit lagi. Laksanakan teknik jalan 25% lebih cepat untuk membangun rasa percaya pada diri sendiri. Bersikaplah tegak. Tegakkanlah kepala Anda dan jalanlah sedikit lebih cepat dari orang lain. Maka Anda akan merasakan bahwa kepercayaan pada diri Anda akan bertambah. Cobalah dan nikmati hasilnya. Yang keempat, angkat bicaralah. Dalam bekerja dengan kelompok-kelompok manusia, besar, kecil, maka saya melihat beberapa orang tidak berhasil dalam melakukan diskusi. Bukan karena mereka itu tiada bahan atau kurang cakap, soalnya mereka kurang percaya. Mereka itu berpendapat, pendapat saya ini mungkin tidak ada gunanya. Jika saya mengungkapkan pendapat saya, mungkin saya akan kelihatan bodoh. Saya akan diam saja. Dan lagi, orang-orang itu mempunyai pendapat yang lebih baik. Saya tidak ingin mereka mengetahui betapa sedikit pengetahuan saya. Makin tidak bisa berbicara, makin merasa tidak mampu, dan makin tidak percaya pada diri sendiri. Biasanya mereka mengatakan akan berbicara di lain waktu. Catat, setiap kali orang tidak angkat bicara, maka ia makin tidak percaya pada diri sendiri.
Dan sebaliknya, makin Anda berani angkat bicara, maka makin besar kepercayaan Anda pada diri sendiri. Dan makin mudah Anda angkat bicara di lain waktu. Angkat bicaralah. Ini adalah suatu vitamin yang membangun semua. Gunakan pembangun kepercayaan ini. Biasakanlah angkat bicara dalam setiap pertemuan yang Anda kunjungi. Angkat bicaralah pada setiap pertemuan bisnis secara sukarela. Demikian pula di pertemuan-pertemuan lain. Jangan ada kecuali. Berilah komentar, berilah saran-saran, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan, dan jangan menjadi pembicara terakhir. Dan Anda jangan bingung kalau ada kesan bahwa Anda kurang lancar, kiku. Itu tidak mungkin, karena di samping ada orang yang tidak setuju, pasti ada yang setuju dengan pendapat Anda. Jangan bertanya, apakah saya bisa berbicara? Sebaliknya, berusahalah supaya mendapat perhatian dari ketua sidang atau pertemuan, dan berbicaralah. Yang kelima, senyumlah lebar-lebar. Kebanyakan orang telah mendengar bahwa senyum memberi kepercayaan kepada orang yang bersenyum itu. Mereka tahu bahwa senyum adalah obat mujarab untuk menyembuhkan rasa kurang percaya. Akan tetapi banyak yang belum benar-benar percaya akan kenyataan. Karena mereka tidak pernah tersenyum kalau mereka takut. Marilah Anda coba. Yakni mencoba merasakan dikalahkan dan sekaligus tersenyum. Tidak mungkin bisa. Senyum lebar memberikan rasa percaya pada diri sendiri. Senyum lebar mengalahkan dan mengusir rasa takut, mengenyahkan kegelisahan. Dan senyum yang sungguh-sungguh lebih dari hanya menyembuhkan perasaan sakit. Senyum yang sungguh-sungguh segera meluluhkan perlawanan dari orang lain. Orang sukar dan mustahil bisa marah kalau Anda memberinya senyum lebar dan sungguh-sungguh. Belum lama berselang, saya mendapat pengalaman yang bagus. Saya sedang menghentikan mobil, menunggu tanda hijau dinyalakan, tapi pengemudi di belakang saya nampaknya lupa menginjak rem. Alhasil bumper mobil saya kena tabrak. Saya melihat di kaca spion dan nampak pengemudi itu keluar dari mobilnya. Dan saya pun keluar pula. Dan saya sudah siap-siap untuk bertengkar. Tapi untungnya sebelum saya sempat membuka mulut, orang itu mendekati saya dan bersenyum lebar. Dan berkata, "Saudara, saya benar-benar tidak sengaja berbuat demikian." Senyum dan keterangannya yang sungguh-sungguh meluluhkan perlawanan saya. Saya bergumam, oke, memang sering terjadi seperti ini. Dalam sekejap mata perlawanan saya berubah menjadi persahabatan. Senyumlah lebar-lebar. Maka Anda akan merasa kali ini hari baik lagi. Tapi apabila Anda bersenyum, senyum itu harus lebar-lebar. Senyum yang setengah-setengah kurang meyakinkan dan tidak bisa menjamin sukses. Bersenyumlah hingga gigi Anda kelihatan. Senyum yang lebar memberi jaminan. Beberapa kali saya mendengar orang berkata, "Iya, tapi apabila saya takut atau saya marah, saya tidak ada keinginan untuk bersenyum." Memang itu betul, tapi ada siasat yang bisa Anda gunakan. Paksakan untuk berkata pada diri sendiri, "Saya sedang akan bersenyum." Lalu, senyumlah. Pelihara tenaga dan kekuasaan yang terdapat di dalam senyum itu. Oke, demikian sebagaimana ditulis Dr. D.J. Sukart dalam bukunya Berpikir dan Berjiwa Besar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.